Entah kenapa, di zaman yang katanya sudah modern ini, masih banyak orang yang sibuk nyinyir. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tidak bisa menerima yang berbeda. Mereka senang membandingkan, seolah hidup ini perlombaan dengan garis finish yang sama. Padahal, kita semua punya jalan sendiri-sendiri kan? Lucu aja. Ketika lo memilih jalan yang sedikit menyimpang dari kebiasaan umum, mereka sibuk bertanya, kenapa nggak kayak yang lain aja? Emangnya nggak takut dicap aneh? Padahal lo cuma ingin jujur sama diri lo sendiri. Lo bukan mau jadi unik. Lo cuma pengen jadi diri lo sendiri. Kita tahu masyarakat punya standar. Tapi siapa yang bilang semua harus hidup sesuai template? Kenapa sih orang begitu risih melihat sesuatu yang berbeda? Apa karena mereka diam-diam iri atau cuma nggak bisa memahami? Gue mulai bertanya, emangnya salah ya kalau kita punya pesona yang nggak sama dengan yang lain? Kalau kita memilih hal yang nggak lazim, tapi itu bikin kita bahagia, salah juga. Mungkin dunia ini belum siap dengan orang-orang yang mencintai dirinya sendiri tanpa harus minta validasi. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap melangkah. Biar saja mereka terus bertanya. Sementara kita hidup. Di kepala sebagian orang, hidup itu sederhana banget. Kalau lu nggak bener, ya berarti lu salah. Nggak ada ruang abu-abu. Nggak ada cerita di balik cerita. Cuma hitam dan putih. Lo nggak lulus kuliah dalam 4 tahun. Ah, pasti tolol. Padahal mungkin lo kerja sambil bantuin keluarga. Padahal mungkin lo kena mental breakdown, tapi tetap bertahan. Tapi mereka nggak mau tahu. Lo nikah, tapi nggak langsung punya anak. Fix lo mandul. Padahal mungkin lo lagi nyiapin mental dan finansial. Padahal mungkin lo lagi berjuang di balik pintu yang mereka nggak pernah ketuk. Tapi ya itu. Terlalu rumit buat kepala yang cuma bisa berpikir biner. Lulus tapi belum dapat kerja, berarti lu gagal. Beban masyarakat. Padahal pasar kerja sekejam itu. Dan yang ngomong juga belum tentu lebih sukses, cuma lebih cepat aja startnya. Kenapa sih kita tumbuh di dunia yang buru-buru memberi label? Seolah kalau lo beda dikit aja dari norma, lo pasti ada yang salah. Pemikiran biner itu malas. Karena orang-orang yang memeluknya takut untuk memahami lebih dalam. Takut menerima bahwa hidup itu kompleks. Bahwa nggak semua hal bisa lo nilai dari satu sisi doang. Jadi, kalau lo sekarang lagi ada di fase yang orang bilang gagal, jangan buru-buru percaya. Karena bisa jadi lo cuma lagi jalan di rute yang mereka nggak pernah lewatin. Dan mereka nggak punya peta untuk itu. Padahal, ya, kalau mau jujur, dunia ini jauh lebih kompleks dari sekadar 2 warna. Bukan cuma soal lo bener atau salah, gagal atau sukses, kuat atau lemah. Karena hidup selalu punya ruang abu-abu yang luas, dan kadang gelapnya justru penuh makna. Pemikiran biner itu bukan cuma keliru, tapi juga bahaya. Dia mengabaikan nuansa. Dia menolak memahami bahwa satu kebenaran bisa datang dalam banyak bentuk. Padahal, dari zaman peradaban kuno pun, manusia udah sadar hal ini. Contohnya di Tiongkok, ada konsep yin dan yang. 2 kekuatan bertolak belakang. Gelap dan terang, dingin dan panas, pasif dan aktif. Tapi bukan untuk dibenturkan. Justru mereka saling melengkapi. Gak ada siang tanpa malam. Gak ada ketenangan tanpa pernah merasakan ribut. Gak ada kehidupan yang utuh kalau lo cuma memilih satu sisi dan mengabaikan yang lain. Yin dan yang ngajarin kita bahwa kebaikan bisa muncul dari rasa sakit. Dan kadang, keputusan yang tampak salah di mata banyak orang adalah satu-satunya jalan buat bertahan. Tapi ya itu tadi, pemikiran biner selalu lebih gampang. Lebih enak menghakimi daripada mencoba memahami.
Jadi kalau hari ini lo merasa salah karena nggak sesuai standar mereka, ingat satu hal, mungkin lo bukan salah. Mungkin lo cuma sedang berjalan di zona abu-abu yang penuh makna yang belum bisa mereka pahami. Kita tumbuh dalam masyarakat yang gemar menyederhanakan. Hidup dijelaskan lewat dua warna, hitam atau putih. Seolah-olah kalau lo nggak baik, ya pasti lo jahat. Kalau lo nggak naik, ya berarti lo turun. Kalau lo nggak menang, ya pasti kalah. Padahal, hidup nggak sesederhana itu. Dunia nggak sesempit logika biner. Tapi ternyata, akar pemikiran ini panjang. Di masyarakat kita yang sangat religius, cara berpikir biner makin kuat. Konsep-konsep seperti baik dan jahat, surga dan neraka, pahala dan dosa dijadikan dasar untuk menilai siapa yang pantas dan siapa yang sesat. Bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi juga jadi alat untuk mengatur tatanan sosial. Lalu muncullah hierarki, kaum bangsawan versus rakyat jelata, borjuis versus proletar, yang berkuasa versus yang diperintah. Sampai hari ini pun masih tersisa versi modernnya. Kalau lo nggak kaya berarti miskin. Kalau lo bukan atasan, berarti bawahan. Kalau lo nggak sukses, berarti gagal. Cara berpikir ini bukan cuma menyederhanakan dunia, tapi juga memenjarakan jutaan orang di dalam kotak yang sebenarnya nggak perlu ada. Karena kenyataannya, ada orang yang miskin, tapi bijaksana. Ada yang nggak punya gelar, tapi pemikirannya luas. Ada yang jatuh, tapi bukan berarti dia lemah. Dia cuma sedang belajar bangkit. Semakin kita dewasa, semakin kita sadar. Pemikiran biner itu cuma cocok buat mesin. Bukan buat manusia yang hatinya rumit. Pikirannya dalam dan hidupnya penuh lapisan. Pemikiran biner adalah cara berpikir yang menyederhanakan dunia menjadi hanya dua pilihan tanpa ruang untuk abu-abu, tanpa ruang untuk kemungkinan lain. Tapi yang lebih bahaya adalah cara berpikir biner sering mengaku logis, padahal sebenarnya emosional. Ibarat baca data statistik, tapi pakai asumsi pribadi. Kayak lihat angka pengangguran naik, terus langsung nyimpulin. Lulusan sekarang males-males. Padahal belum tentu. Mungkin masalah sistem, mungkin ada krisis ekonomi, mungkin ada realita lain yang nggak mereka lihat karena terlanjur pakai kacamata hitam putih. Orang dengan pola pikir biner suka banget mengklaim netral dan objektif. Padahal, penilaian mereka sering lahir dari ego, luka, dan ketakutan pribadi. Bukan dari pemahaman yang utuh. Mereka nggak benar-benar membaca realita. Mereka cuma membaca interpretasi diri mereka atas realita. Kalau semua dilihat dari dua sisi saja, kita akan terus gagal memahami bahwa hidup manusia terlalu luas untuk dipotong jadi ya atau tidak. Terus gagal menyadari bahwa seringkali kebenaran ada di tengah. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa manusia, terutama di masyarakat kita, suka banget berpikir hitam putih? Jawabannya nggak sesederhana karena malas mikir. Ada akar yang lebih dalam. Mungkin karena budaya. Kita tumbuh di tengah masyarakat yang sangat normatif, penuh standar sosial, adat, dan nilai-nilai agama yang kuat. Masyarakat kita dikenal sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi budaya. Itu bukan hal buruk. Tapi, ketika semua hal harus sesuai norma, ruang untuk berpikir beda jadi sempit. Di sini, menyimpang bukan cuma dianggap aneh, tapi bisa langsung dicap sesat, dosa, durhaka, bahkan aib keluarga. Makanya banyak orang akhirnya memilih aman. Berpikir seperti mayoritas, menilai seperti mayoritas, menghakimi seperti mayoritas. Kedua, sistem pendidikan. Dari kecil kita diajari mencari jawaban yang benar, bukan jawaban yang bermakna. Ujian pilihan ganda melatih kita menjawab soal, bukan mempertanyakan isi soalnya. Kita hafal rumus, tapi nggak diajarin bertanya. Kenapa rumus ini ada? Kita tahu Pancasila,
tapi nggak tahu cara menerapkannya dalam perbedaan nyata. Kita hafal sejarah, tapi nggak pernah diajak menganalisis sebab akibat dari tiap peristiwa. Sekolah, secara nggak langsung, membunuh keberanian untuk berpikir kritis. Di kelas, anak yang banyak tanya sering dicap sok tahu. Yang berbeda pendapat dianggap cari ribut. Dan akhirnya, kita semua belajar untuk diam. Belajar untuk patuh. Dan dari situlah pola pikir Binner tumbuh subur. Karena berpikir Binner itu gampang. Nggak perlu banyak data. Nggak perlu empati. Cukup pakai kata ya atau tidak. Dan selesai. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus hidup dalam cara berpikir seperti itu? Pemikiran Binner itu kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa merusak pelan-pelan. Tanpa kita sadari, cara berpikir yang cuma mengenal dua sisi, benar atau salah, membentuk pola pikir yang kaku, sempit, dan anti kompleksitas. Akhirnya, kita jadi susah memahami persoalan yang rumit. Karena yang rumit butuh kesabaran untuk didengar. Sementara pikiran Binner cuma mau cepat menghakimi. Inilah kenapa kita sering gagal menyelesaikan masalah sosial. Karena kita maunya semua orang seragam, berpikir sama, bertindak sama, dan siapa yang berbeda langsung dicap salah. Padahal perubahan itu lahir dari keberanian untuk berpikir di luar pola. Inovasi butuh ruang untuk ragu, untuk salah, dan untuk coba lagi. Tapi kalau cara berpikir kita masih Binner, semua hal baru dianggap ancaman. Bukan ide, tapi musuh. Lalu muncullah stereotip. Kalau kulitmu gelap, pasti kelas bawah. Kalau pakaiannya ketat, pasti murahan. Kalau enggak nikah di usia 25, pasti gagal. Kalau enggak kerja kantoran, pasti pengangguran. Dari stereotip tumbuh diskriminasi. Kita belajar membenci dulu sebelum mencoba memahami. Belajar menghindar dari yang berbeda. Padahal justru disitulah kita bisa belajar. Pemikiran Binner juga bikin kemampuan kita mengambil keputusan menurun. Karena hidup gak selalu memberi pilihan A atau B. Kadang hidup datang dengan pilihan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Dan kalau pikiran kita sempit, kita bakal salah langkah. Atau malah gak melangkah sama sekali. Pada akhirnya, pemikiran Binner itu bukan cuma soal logika yang salah, tapi soal masa depan yang terhambat, masyarakat yang berhenti tumbuh, dan manusia yang kehilangan kemampuan terbesarnya, berpikir. Kalau cara berpikir Binner membuat kita sempit, maka salah satu cara keluar dari jebakannya adalah dengan mulai belajar berpikir probabilistik. Berpikir probabilistik itu bukan sekadar logika. Ini tentang memahami bahwa hidup itu penuh kemungkinan. Bahwa segala hal bisa berubah, tergantung konteks. Bahwa kebenaran itu seringkali nggak mutlak. Kadang, sesuatu yang baik menurut gue, belum tentu baik menurut lo. Bukan karena salah, tapi karena kita punya latar belakang, nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda. Probabilistic thinking ngajarin kita untuk menahan diri dari buru-buru menghakimi. Buat sadar kalau nggak semua pertanyaan harus langsung dijawab. Kadang, kita perlu bilang, gue belum tahu. Gue butuh waktu untuk mikir. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru bentuk kedewasaan berpikir. Dengan berpikir probabilistik, kita belajar untuk fleksibel, untuk melihat lebih dari dua sisi, untuk bertanya lebih banyak daripada sekadar menjawab. Kita sadar, nggak semua hal bisa diselesaikan dengan logika sederhana. Ada faktor X, ada data tersembunyi, ada pengalaman manusia yang nggak bisa dihitung dengan angka. Dan yang paling penting, kita belajar menerima ketidakpastian. Bahwa hidup ini bukan soal kepastian mutlak, tapi soal bagaimana kita berjalan di tengah kemungkinan. Melawan pemikiran Binner bukan berarti jadi abu-abu terus, tapi jadi cukup sadar
untuk tahu kapan harus tegas dan kapan harus membuka ruang untuk kemungkinan lain. Kadang harga dari berpikir beda itu mahal. Bukan cuma disindir atau dikucilkan orang asing, tapi dibenci sama orang tua, sahabat, atau keluarga sendiri. Dan itu nyakitin. Karena yang kita lawan bukan cuma perbedaan pendapat, tapi juga rasa takut, kehilangan penerimaan dari orang yang kita sayang. Tapi gini, kalau lo benar-benar mau keluar dari jebakan cara berpikir biner, lo harus siap sama konsekuensinya. Dan salah satunya adalah berani untuk dibenci. Kenapa? Karena di dunia yang memuja keseragaman, orang yang berani berpikir beda akan selalu dianggap ancaman. Bukan karena lo salah, tapi karena lo bikin mereka nggak nyaman. Lo memaksa mereka melihat kemungkinan bahwa cara mereka berpikir selama ini mungkin nggak sepenuhnya benar. Dan itu menakutkan bagi sebagian orang. Makanya, hal terbaik yang bisa lo lakuin bukanlah berusaha disukai semua orang, tapi jadi orang yang tetap teguh meski dibenci. Karena lucunya, orang yang selalu ingin disukai semua orang akhirnya kehilangan satu hal paling berharga, dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini lo dibenci karena berpikir beda, anggap itu tanda bahwa lo lagi berjalan di jalan yang jarang dilalui. Dan jalan itu biasanya menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dianggap normal. Berani untuk dibenci, karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan demi jadi versi aman dari diri lo sendiri. Kenapa sih kita harus siap dibenci? Karena bahkan Nabi yang membawa kebaikan dan kasih sayang dibenci oleh umatnya sendiri. Bukan karena beliau salah, tapi karena beliau membawa kebenaran yang mengusik kenyamanan banyak orang. Dan beliau tetap teguh pada idealismenya, hingga berhasil mengubah dunia. Orang yang keras kepala seperti itu biasanya punya idealisme yang kuat. Secara pemikiran, mereka cenderung punya tingkat agreeableness yang rendah. Artinya, mereka nggak gampang kompromi, nggak takut debat, dan nggak hidup untuk nyari persetujuan semua orang. Dan justru, data menunjukkan orang dengan agreeableness rendah seringkali lebih sukses dan berpengaruh dibanding mereka yang terlalu tinggi agreeableness-nya. Karena apa? Karena orang yang terlalu agreeable cenderung jadi nice guy. Ramah, baik, sopan, friendly, gampang berkompromi, and menghindari konfrontasi. Kedengarannya indah, tapi kadang itu berarti mengorbankan kebenaran demi kedamaian semu. CEO besar, pendiri startup sukses, pemimpin yang mengguncang sejarah. Banyak di antara mereka keras kepala sama visinya. Mereka penuh kontradiksi. Mereka berani memegang teguh ide yang dianggap gile, meski semua orang bilang itu nggak mungkin. Dan satu lagi, mereka nggak punya pola pikir biner. Mereka bisa memegang dua hal yang berlawanan dalam kepala tanpa pusing, karena mereka tahu hidup itu rumit. Dan justru dari kontradiksi lahir inovasi. Tapi, bukan berarti semua orang yang dibenci otomatis benar. Ada juga orang yang dibenci karena memang, ya, goblok. Beda tipis antara keras kepala sama bebal. Keras kepala itu berpegang pada prinsip yang dipikirkan matang dan diuji. Bebal itu menolak belajar dan nggak mau koreksi diri. Jadi kalau mau dibenci, pastikan alasannya tepat. Bukan cuma buat ego, tapi karena lu benar-benar sedang memperjuangkan sesuatu yang layak diperjuangkan. Maka, ayo kita berani keras kepala. Ayo kita siap dibenci. Bukan demi pemberontakan kosong, tapi demi memegang teguh visi yang suatu hari akan membuat orang yang membenci itu berkata, "Gua dulu salah tentang lo." Gak masalah dibenci orang. Apalagi kalau yang benci adalah mereka yang pikirannya masih biner. Karena orang seperti itu akan selalu menilai dunia lewat dua kotak kecil. Benar atau salah, hitam atau putih. Dan kalau lo gak cocok sama kotak mereka, lo akan selalu dianggap salah.
Keluar dari kebiasaan berpikir biner kelihatannya simpel. Tapi yang sederhana belum tentu mudah. Karena cara berpikir ini sudah mengakar dalam budaya, norma, bahkan sistem pendidikan kita. Sejak kecil kita diajari untuk mencari jawaban benar daripada mempertanyakan soalnya. Kita dibiasakan patuh sebelum sempat belajar berpikir. Maka, mulailah dari diri sendiri. Tanamkan mindset yang pelan-pelan menggeser kebiasaan berpikir biner itu. Belajar melihat sesuatu dari banyak sudut. Belajar menunda penilaian. Belajar menerima bahwa kadang jawaban terbaik adalah gua belum tahu. Dan yang gak kalah penting, jangan biarkan pikiran biner orang lain mengganggu kesehatan mental lu. Kalau mereka mau hidup di kotak sempit, biarkan. Lu punya ruang lebih luas untuk berpikir, bertumbuh, dan bergerak. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang selalu dianggap benar, tapi siapa yang berani berpikir lebih dalam, meski harus berjalan sendirian.